Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Nulfi Unte. Saya mahasiswa agroteknologi angkatan 2022. Nah, kali ini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah analisis kelayakan dan pengembangan usaha dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andri Amaliel Managanta. Baiklah, langsung saja saya mulai dan tugasnya yang berjudul Analisis Aspek Pemasaran dalam Studi Kelayakan Bisnis. Dalam perekonomian, setiap usaha dituntut untuk berkembang dan terus berkembang sehingga pada tahapan-tahapan tertentu dapat diselesaikan perluasan usaha yang berkaitan dengan perbaikan. Untuk kemajuan bisnis, pengaturan terukur diperlukan dalam investigasi pencapaian bisnis. Dalam studi kelayakan bisnis, sudut pandang pasar dan pemasaran menentukan ketahanan atau kekecewaan suatu organisasi dalam bisnis. Menampilkan dalam sudut pandang kepraktisan bisnis dicirikan sebagai pengaturan semua latihan bisnis yang dimaksudkan untuk merancang, memutuskan biaya, memajukan produk yang tepat, yang dapat memenuhi kebutuhan dan administrasi untuk pembeli saat ini yang diharapkan. Kemajuan bisnis di era globalisasi saat ini menuntut setiap orang dan elemen bisnis untuk berpikir inovatif dan imajinatif dalam mengembangkan bisnis untuk mencapai bantuan pemerintah dalam kehidupan individu dan lebih jauh lagi untuk mengembangkan elemen bisnis. Nah, studi kelayakan bisnis ditinjau dari segi aspek pasar dan pemasaran. Di sini saya menyebutkan studi kelayakan. Pemeriksaan bisnis adalah penelitian yang mengharapkan untuk menyimpulkan apakah suatu pemikiran praktis atau tidak, sesuai dengan kebutuhan, dengan asumsi bisnis tidak selesai hanya ketika ada rencana untuk memulai bisnis yang tepat, tetapi sesuai kebutuhan ketika pengusaha akan melakukan hal-hal sebagai berikut. Di sini yang pertama adalah merintis usaha baru, yang kedua mengembangkan usaha yang sudah ada, yang ketiga memilih jenis usaha untuk investigasi. Yang ketiga adalah memilih jenis usaha untuk investasi. Nah, adapun tujuan dan peranan studi kelayakan bisnis. Motivasi di balik memimpin studi kelayakan adalah untuk menghindari spekulasi yang terlalu besar untuk latihan yang akhirnya tidak bermanfaat, seperti yang dilakukan oleh Yakub Ibrahim, bahwa ada beberapa Menurut Sunyoto, pemasaran adalah pengaturan latihan bisnis yang dimaksud untuk merancang, memutuskan biaya, memajukan dan produk yang sesuai dengan yang dapat memenuhi keinginan pembeli dan mencapai target pasar dan tujuan taman. Penilaian perspektif pasar penting karena tidak ada bisnis yang dapat bertahan tanpa minat terhadap produk atau administrasi. Sudut pandang pasar antara lain untuk mengetahui seberapa besar wilayah pasar, perkembangan permintaan, dan porsi industri secara keseluruhan dari barang yang bersangkutan. Penawaran dicirikan sebagai jumlah barang dagangan yang disajikan di pasar pada tingkat nilai yang berbeda. 1. Harga barang-barang lain pada permintaan barang dan yang saling bersaing jika merupakan barang pengganti dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Biaya faktor produksi.
Adapun tujuan perusahaan, jika tujuan perusahaan adalah memaksimumkan keuntungan, dapat saja ia tidak berusaha menggunakan kapasitas produksinya secara maksimal, tetapi pada tingkat kapasitas yang memaksimumkan keuntungannya. Analisis aspek pemasaran dilakukan dengan menggunakan bauran pemasaran, yaitu seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasarannya dalam sasaran. Berikut ini merupakan bagian dari aspek pasar dan pemasaran yang akan diteliti. Pemasaran merupakan ujung tombak perusahaan. Perusahaan dituntut agar tetap bertahan hidup dan berkembang. Oleh karena itu, seseorang pemasar dituntut untuk memahami permasalahan pokok dibandingkan dan menyusun strategi agar dapat mencapai tujuan perusahaan. Menurut William J. Stanton, pemasaran adalah suatu sistem total dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk merencanakan, menentukan harga, promosi, dan mendistribusikan barang-barang yang dapat memuaskan keinginan dan mencapai pasar sasaran serta tujuan perusahaan. Kegiatan pemasaran mencangkup banyak latihan korespondensi. Periklanan umumnya dilakukan untuk menggambarkan korespondensi dengan klien dan kemungkinan klien. Periklanan dapat dicirikan sebagai konsekuensi dari latihan bisnis yang mempercepat kemajuan tenaga kerja dan produk dari pembuatan ke pelanggan dan mencangkup pembelian, penjualan, transportasi, pergadungan, normalisasi, peninjauan, pembiayaan, dan bahaya. Periklanan adalah suatu administrasi dan interaksi yang menyebabkan orang atau perkumpulan mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan butuhkan dengan membuat, menawarkan, dan memperdagangkan hasil yang bernilai signifikan kepada berbagai kumpulan atau pergerakan dari segi jenis yang kebutuhan dengan penyampaian barang atau administrasi dari pembuat ke pelanggan. Adapun segi pasar, menurut Kotler, segmentasi pasar yaitu usaha pemisahan pasar pada kelompok-kelompok pembeli menurut jenis-jenis produk tertentu yang memerlukan bauran pemasaran tersendiri. Perusahaan menetapkan berbagai cara yang berbeda dalam memisahkan pasar-pasar tersebut, kemudian mengembangkan profil-profil yang ada pada setiap segmen pasar, dan melalui daya tarik masing-masing segmen-segmen pasar. Berikut ini segmen pasar berdasarkan geografi, demografi, psikografi, produk. Menurut Philip Kotler, produk adalah suatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai, dan dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk adalah segala sesuatu yang bisa ditawarkan kepada sebuah pasar agar dipertahankan, diminta, dipakai, atau dikonsumsi sehingga mungkin memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk bisa juga berupa benda fisik, jasa, orang, tempat, organisasi, dan gagasan. Jenis produk adalah unit produk yang bisa dibedakan menurut ukuran, harga, penampilan, atau beberapa atribut lain. Klasifikasi produk. Barang tahan lama, yaitu barang yang nyata dan memiliki banyak kegunaan, misalnya pakaian, peralatan otomotif, komputer, lemari es, dan sebagainya. Barang yang tidak tahan lama yaitu barang nyata yang biasanya dikonsumsi untuk satu atau beberapa kegunaan, misalnya sikat gigi, kuliner, minuman, energi, dan lainnya. Jasa yaitu kegiatan, manfaat, atau kegunaan yang ditawarkan untuk dijual, misalnya bengkel. Pengembangan produk.
Pengembangan produk adalah kegiatan pembuat barang dan perantara yang bermaksud melakukan penyelesaian barang-barang yang dibuat atau ditawarkan untuk dijual atas permintaan pembeli. Termasuk di dalam pengembangan produk adalah penentuan kualitas, ukuran, bentuk, dan daya tarik. Adapun pengembangan produk harus menjamin kualitas barang yang baik, desain barang yang menarik, barang baru dapat ditambahkan jika diperlukan, barang sekarang dapat dikurangi jika tidak diperlukan, kegunaan baru selalu diusahakan, bungkusnya sesuai, barangnya diberi cap yang pantas. Menentukan harga. Harga adalah sejumlah kompetensi, uang maupun barang kalau mungkin yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi barang atau jasa. Harga juga adalah spa yang dirasa oleh penjual, pembeli maupun membayar. Kemudian harga ini ada di setiap merancang promosi. Menurut William J. Stanton, promosi adalah unsur dalam bauran perusahaan yang didayagunakan untuk memberitahukan, membujuk, dan meningkatkan tentang produk perusahaan. Daya tarik lahiriah, labeling, cap tanda atau branding, pembungkus, dan menyesuaikan selera yang tumbuh. Aspek pasar. Aspek pasar dalam studi kelayakan bisnis dan investasi membahas besarnya permintaan, penawaran, dan harga. Permintaan dan penawaran dilakukan dengan menggunakan metode proyeksi selama beberapa tahun ke depan. Tujuan adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat penyerapan pasar. Seberapa besar tingkat penyerapan pasar dalam aspek pasar mempelajari tentang menawarkan, tuntunan, bentuk pasar, dan estimasi dan peramalan permintaan. Dari kesimpulan di atas, dalam perekonomian setiap usaha dituntut untuk berkembang dan terus berkembang, sehingga pada tahapan-tahapan tertentu dilakukan perluasan usaha dalam rangka perbaikan. Untuk peningkatan bisnis, pengaturan terukur diperlukan dalam menyelidikkan masuk akal bisnis. Dalam studi kelayakan bisnis, pasar dan sudut pandang pasar mungkin menjadi aspek utama karena perspektif pasar dan periklanan menentukan ketahanan atau kekecewaan sebuah organisasi dalam bisnis. Menampilkan dalam sudut pandang pencapaian bisnis dicirikan sebagai pengaturan semua kegiatan bisnis yang dimaksud untuk merancang, memutuskan biaya, memajukan dan mengedarkan barang dagangan yang dapat memenuhi kebutuhan dan administrasi untuk pembeli saat ini dan pembeli potensial.